Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjar Muhammad Farhan Syarihamsyah dan rekan saya Fitra yang ditunjuk untuk mewakilkan kelompok 4 menjelaskan tentang hubungan antara COVID-19 dengan aspek komunikasi virtual. Jadi pada materi ini pokok bahasannya itu ada 3, teman-teman. Ada pengertian komunikasi virtual, ada sebab dan akibat pandemi COVID-19 pada aspek komunikasi virtual, dan ada bahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemanfaatan media komunikasi virtual pada masa pandemi. Ini ada anggota kelompoknya, ada 13. Ada Hafiza, Kori, Ijlal, Nida, Syafiq, Haikal, Reza Baihaki, ada Kanjar, ada Mutia, ada Fitrah, ada Abil, ada Imam Baihaki, dan juga Ihsan Rabani. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahasan pertama yaitu pengertian komunikasi virtual. Jadi sebenarnya komunikasi virtual ini apa sih? Nah, kita lihat dulu nih. Jadi secara etimologi, kata komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris ternyata, yaitu communication, yang diambil dari bahasa Latin, yaitu communitio, yang artinya menyampaikan atau menyebarluaskan. Menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui sebuah saluran channel yang menimbulkan efek tertentu. Ada pengertian virtual menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ternyata virtual ini memiliki 3 makna, teman-teman. Yang pertama disebut sebagai secara nyata, lalu yang kedua ada bermakna mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, dan ketiga yang terakhir ini bermakna tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi seperti internet, seperti itu. Jadi virtual ini adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa terhubung dengan lawan bicara. Tapi kita lihat dulu nih, apa sih sebab dan akibat COVID-19 ini pada aspek komunikasi virtual. Nah, oke. Ini ternyata budaya komunikasi virtual dilakukan pada masa COVID-19 secara virtual atau dengan kata lain tidak langsung, ini melalui media sosial. Jadi dalam dunia virtual, CMC atau Computer Mediated Communication, seseorang dapat berinteraksi walaupun lokasinya tidak sama. Namun ekspresi dan emosi seseorang tidak terwakilkan seluruhnya karena proses komunikasi hanya melalui layar atau face to screen. Jadi sebenarnya itu ini lokasinya berbeda. Emosi dan ekspresinya itu terasa tapi kurang. Terasa tapi kurang gitu ya, walaupun lokasinya berbeda. Mau bagaimanapun kita harus mengikuti aja gitu ya alur ceritanya, ini mau kemana nih si COVID-19 nih ya kan. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini juga dinilai mengubah pola komunikasi masyarakat, di mana komunikasi yang biasanya dapat dilakukan secara tatap muka kini harus dilakukan secara virtual ya kan, mau nggak mau yang tadi saya bilang. Nah, semua ini karena adanya kebijakan social distancing dari pemerintah yang 3M itu kan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sekarang udah ditambah lagi nih, jadi menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas sama vaksinasi. Nah, udah vaksin belum nih? Cara berkomunikasinya juga tidak hanya dilakukan secara face to face tapi juga secara virtual. Nah, selain itu dari dunia kerja juga nih kena nih, dari perusahaan diminta untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau WFH gitu kan. Para pekerja juga diminta tetap melakukan pekerjaan melalui rumah dengan berdiskusi melalui berbagai media komunikasi virtual seperti Zoom, Google Meet, terus WhatsApp group ya kan. Nah, segala pekerjaan dibawa, dikontrol, dikerjakan dari rumah masing-masing. Ini juga mau nggak mau nih teman-teman. Semua aspek masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Tapi bukan hanya itu nih, ada juga gaya hidup yang sekarang ini dekat dengan penggunaan game online. PUBG, FF, Free Fire. Nah, ada juga Mobile Legends.
dan lain-lain. Jadi dampak ini berkembangnya kepada teknologi, teman-teman. Dan semakin dituntutnya manusia untuk melakukan semua melalui daring, membuat game online menjadi semakin mudah diakses menggunakan ponsel dan internet dimanapun dan kapanpun. Hal ini juga yang akhirnya berdampak pada pola komunikasi dalam lingkungan sosial. Nah, hal ini yang berdampak pada perilaku positif maupun negatif sebenarnya ya. Di dampak positifnya bermain game online ini ada ya bahwa para penggiat game online akan mudah mendapatkan relasi, pemahaman terhadap bahasa asing dalam dialog game dan prolog game lebih tinggi. Belajar untuk mengambil keputusan, melakukan perencanaan, berpikir strategis dalam situasi tertentu. Tapi ada juga nih dampak negatifnya, yaitu yang ditimbulkan adalah dilihat dari perilaku kecanduan, menyita waktu bahkan sampai pada tahap autis ringan. Jadi memang kita boleh-boleh aja main games online, tapi harus tahu batasan waktunya. Jangan terus-terusan dari pagi sampai malam sampai kita lupa gitu untuk makan atau untuk beraktivitas mengerjakan tugas atau kuliah juga kita tinggalkan. Jangan seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara pemanfaatan media komunikasi pada masa pandemi COVID-19 ini? Berikut penjelasannya. Beberapa teknologi yang dapat digunakan pada saat work from home ini adalah aplikasi pertemuan secara virtual, seperti aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Adapun media komunikasi yang dapat digunakan oleh karyawan agar berkoordinasi secara intens antar karyawan yang lainnya dapat menggunakan WhatsApp Group maupun aplikasi chatting lainnya. Media yang dapat digunakan oleh para pembisnis untuk memasarkan produk-produknya diantaranya adalah aplikasi Instagram, Facebook, Twitter, maupun aplikasi yang tengah tren pada saat pandemi ini yaitu aplikasi TikTok. Dengan adanya media komunikasi yang semakin canggih, ini tidaklah cukup efektif bagi dunia politik maupun dunia pendidikan. Karena media yang baik belum tentu dapat menghasilkan output yang maksimal. Misalnya, dalam kesiapan seorang pendidik dalam menggunakan media komunikasi untuk mengajar murid-muridnya. Faktor kesiapan pendidik dalam menyediakan media yang baik bagi proses pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk menghasilkan output yang maksimal. Semua media komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu menganalisa mana media yang baik bagi peruntukannya. Bahkan, kolaborasi media pembelajaran secara daring dapat mempengaruhi proses pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi virtual adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang diharapkan dapat menghasilkan umpan balik. Media komunikasi secara virtual ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun politik. Dengan adanya peraturan pemerintah dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, bahwa setelah adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh aktivitas dihentikan dan dialihkan menjadi dalam jaringan. Akhirnya, penggunaan media komunikasi secara virtual semakin berkembang adanya, seperti digunakan untuk mahasiswa sebagai sarana diskusi, yaitu aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Selain itu, aplikasi-aplikasi media sosial yang dapat digunakan adalah Instagram, Facebook, Twitter, maupun TikTok. Aplikasi tersebut dapat menghubungkan seseorang dari jaraknya yang sangat jauh tanpa bertatap muka secara langsung. Setelah pembahasan mengenai komunikasi virtual pada masa pandemi COVID-19, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa!